Kita hidup di dunia yang sibuk. Kita dikejar target dan dibombardir oleh iklan yang menawarkan sesuatu yang baru. Tapi di tengah semuanya itu, pertanyaannya tetap sama. Apa sih rahasia kebahagiaan yang sesungguhnya? Jawabannya mungkin lebih dekat dan lebih sederhana daripada yang kita pikirkan. Dan yang menakjubkan, jawaban ini didukung dari dua sumber yang sepakat, yaitu sains modern dan firman Tuhan yang tercatat di Alkitab. Mari belajar bersama-sama. Pada tahun 1938, Harvard University melakukan studi yang sangat ambisius. Studi ini melibatkan dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Grand Study, melibatkan 268 mahasiswa dari Harvard University. Mereka berkulit putih dan dari status sosial yang mapan. Kelompok yang kedua, Gluck Study, terdiri dari 456 remaja laki-laki yang berasal dari daerah kumuh di Boston, Massachusetts. Mereka ini adalah orang-orang migran dan sebagian besar hidup kurang beruntung di lingkungan-lingkungan yang kumuh. Nah, data dikumpulkan dengan berbagai metode secara berkala. Setiap 2 tahun sekali melalui kuesioner, setiap 5-10 tahun sekali melakukan wawancara langsung dan juga pemeriksaan medis. Parameter yang diteliti sangat komprehensif, dimulai dari kesehatan fisik, mental, sosial, relasi, karir, ekonomi, gaya hidup, dan perilaku mereka. Lalu apa temuan dari studi yang besar ini? Faktor terbesar yang mempengaruhi kebahagiaan dan kepuasan hidup bukan uang atau popularitas, melainkan kualitas hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, dan komunitas di sekitarnya. Studi ini secara ilmiah membuktikan bahwa apa yang dituliskan ribuan tahun lalu mengenai hukum kasih, terutama hukum kasih yang kedua, secara intrinsik menjadikan manusia lebih berbahagia dan hidupnya lebih puas. And most of us think it's something to do with getting rich or achieving a lot. And some people even think they need to become famous to have a happy, healthy life. The people in our study who had the happiest, warmest relationships were the people who stayed healthy longest and who lived the longest. Hubungan yang penuh dukungan ini menjadikan otak terlindungi dengan baik. Tubuh menjadi lebih sehat dan usia menjadi lebih panjang. Sebaliknya, kesepian atau isolasi sosial ternyata hal yang sangat beracun. Jadi kunci kebahagiaan sejati adalah koneksi yang dalam dan bermakna dengan orang lain. Ini adalah temuan yang revolusioner bagi dunia sains. Yesus sendiri ketika ditanya tentang hukum yang terutama, dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Allah digenapi dalam satu kata, yaitu kasih. Bukan sekedar perasaan, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Yohanes juga mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Alkitab juga mengatakan satu hal yang sangat penting, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Sains dan firman Tuhan, keduanya menyuarakan kebenaran yang sama.
Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita menginvestasikan kasih untuk orang lain. Mari mulai hari ini kita praktekkan. Temui orang tuamu, temui sahabatmu, maafkan, lepaskan pengampunan buat orang yang sudah menyakitimu. Mari hidup dengan kasih.